Iya maka kalau jemaahnya nggak ada. Masih kenal. Cuma kalau Saya senyum. Iya bagikan. Coba. Di para jemaah yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita lanjutkan pengajian kita, yaitu tausiah yang akan disampaikan Al-Ustaz Abdul Wahab Sahroni. Mari kita semuanya menyimak apa yang disampaikan oleh guru kita. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawasa man nasarahu wa man arahu wa illa billah wa man nawir qulubana bi nur hidayatika kama naradul arda bi syamsika badana bada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattah ya Alim, Allahumma inna nas'aluka al-futuh wal buluugh wal rusyuh wa dawlatan nasuh ya sajwa. Para jamaah, Bapak hadirin yang saya hormati, ya khusus Sahibil Bait Bapak Mahmudi beserta keluarga, yang terhormat Ketua Majelis Ta'lim Abdul Fatah Dian beserta jajaran, juga para tokoh masyarakat, terlebih khusus Sohibul Wilayah Bapak RT 08 Bapak Karyo beserta stafnya. Alhamdulillah wa syukurillah. Marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena pada malam hari ini kita masih diberikan umur panjang, sehat dan afiat, sehingga berkenan hadir sebagaimana sama maklum setiap malam Senin diadakan taklim dari rumah ke rumah. Mudah-mudahan rumah yang dipakai taklim dapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita yang taklimnya mudah-mudahan dapat ilmu yang bermanfaat. Orang tua kita, karuhun guru-guru muslim-muslimat telah pulang ke rahmatullah. Wabil khusus ini haul kedua, 2 tahun Ibu Sintawati binti Bapak Amir. Mudah-mudahan pada khususnya beliau di alam kuburnya mendapatkan limpahan maghfirah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Diberkati umil Quran wa sirril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mari kita lanjutkan ta'lim dengan menyimak pembacaan kitab Shahihul Ibad. Kemarin udah berapa kemarin? Lupa. Abdul Qadir kali itu kenal. Aneh mah punya anak itu tipik. Watasijul mayiti idza mata yakinan. Ini masih membicarakan 5 perkara yang harus disegerakan. Yang pertama kemarin sudah, tamu. Apabila datang tamu, segera hormatin tamu. Bukan berarti menghormati tamu apa aja dikeluarin. Melihat di kitab Adabul Insan bil Islam, menghormati tamu itu lihat pandangan tamu. Yang paling dulu dilihat sama muka tamu apa? Umumnya tamu itu yang paling dulu lihat
muka punya rumah. Mau nanyain duit, mau nanyain mobil, yang paling dulu tamu lihat pasti muka punya rumah. Kira-kira yang punya rumah ini mukanya enak enggak? Kalau enak, nah pasti tamu itu betah. Walaupun enggak seberapa yang dikeluarin, walaupun apa aja dikeluarin, kalau memang muka asem, tamu mah betah. Begitu. Jangan, itu tanda benci sama tamu, muka tuan rumah asem, tanda benci. Kata Nabi, man godobat doib pakot godobani. Barang siapa yang benci sama tamu sama dengan benci aku. Dihormatin tamu, tapi jangan memberatkan kita sebagai tuan rumah. Apa adanya. Tamu juga jangan kolokan. Kopi kan belum tentu punya kopi tuan rumah. Udah apa aja yang ada. Tuh, begitu ya. Kopinya mana kopinya? Tahu aja Pak Ustaz. Nah kecuali kalau udah ini bukan dekat namunya nih. Kalau tamu jauh kadang-kadang kan kita kadang-kadang gengsi, ada bahasa gengsi itu jangan. Ya malu katanya langka kesininya sampai ngutang ke warung, makruh itu. Nggak boleh ngutang pinjam ke warung ya, kagak boleh. Udah apa adanya. Ah, banyak Pak Abdul Qadir ngapain? Kecoa Pak Ustaz gitu. Ya Allah, takut kecoa. Memang manusia. Nah. Yang kedua, yang harus disegerakan watajhizul mayyiti idza mata yakinan, mentajhizkan mayit kalau memang sudah benar-benar mayit itu mati, yakin udah benar mati. Bagaimana mentajhizkan mayit? Satu, bil gusli, buru-buru mandikan, watakpin, buru-buru bungkus, wassalatu alaih, buru-buru sholati, wadabnu, buru-buru kubur. Itu tajhiz yang 4. Mandi, bungkus, sholat, kubur. Kalau memungkinkan, emang bisa terjadi tidak memungkinkan, bisa gambaran tengah malam. Nggak beli kain putihnya kemana? Nggak ada sedia. Biasanya di RT ada ya. Sholat masjid. Di RW ya. Ada. Bagus sedia tuh. Kemudian kan nguburnya nggak mungkin tengah malam. Ya yang mungkin kerjakan, yang tidak mungkinnya jangan. Mana yang mungkin tengah malam meninggal, buru-buru mandiin, buru-buru bungkus. Jangan nangkrak mayit dari tengah malam sampai pagi. Orang mandi, orang apa itu? Kesian. Buru-buru tuh urusin. Kalau nggak memungkinkan tengah malam, 4-4-nya udah kudu buru-buru. Kalau di kampung apa? Ini di kampung saya di sana, mungkin Bapak sama. Di kampung beda. Walaupun tengah malam dikerjain Pak. Pandangan jauh itu dari kampung ke makam, gali lagi isem. Bawa patromak Pak, pada punya patromak. Itu begitu. Kaji sunnah disegerakan. Kenapa sunnah disegerakan? Gini alasannya Pak. Wa antum hina idin tangdurun. Udah pernah baca Quran begitu? Wa antum hina idin tangdurun. Udah Qadir, udah pernah? Belum. Wa antum dan kalian kata Allah
hina iz balagotir ruhu hulkum. Kalau diadakan kan di Al-Quran nggak ada itunya, ada juga hina izin. Din ini tanwin, itu tanwin iwad. Ini perlunya nahwu sorof tahu tek di sini nih. Din hina izin itu tanwin din, itu iwad dari jumlah. Kalau diadakan hina iz balagotir ruhu hulkum, ditaruh tanwin doang. Itu hebatnya Quran. Ya, hati-hati Quran mah. Wadir. Di membuat Quran tafsir terjemah korab itu bukan tafsir. Tafsir wae. Kalau mau jadi ahli tafsir, kuasai nahwu sorof. Kuasai ilmu mantik. Kuasai ilmu bilago, ma'ani badai bayan, tuh makan kalau bisa mah. Ahli tafsir wae, hati-hati. Man fassara Qur'an bi ra'yihi fa huwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang menafsirkan Quran dengan sekehendak sendiri tanpa dengan ilmu yang tadi minimal, maka itu orang seolah-olah bikin tempat duduk di dalam neraka. Quran begitu. Hati-hati. Hina izin tanwin wa antum kalian kata Allah hina iz balagotir ruhu hulkum. Ketika kalian ruh ada di tenggorokan berarti sakroh. Ketika sakroh tan turun kalian bakal melihat. Melihat apa? Melihat tempat yang nanti kalian setelah mati tempat di mana? Apa neraka apa surga? Jadi ketika sakroh diperlihatkan Pak. Nanti tinggal dalam kubur apa ridha raudhah, taman surga apa di hufrah, tebing neraka. Diperlihatkan di situ. Karena diperlihatkan ketika sakroh, coba aja lihat Bapak, udah pernah nyaksiin orang sakroh? Orang sakroh kalau enggak nengok ngelirik. Coba aja lihat Pak. Orang sakroh. Itu apa tujuannya? Nengok atau ngelirik? Begini Pak. Ketika sakroh, malaikat turun. Malaikat Ajrail itu bukan sendiri Pak. Dia banyakannya, bawahannya, cuman roisnya beliau. Ada salah satu malaikat tugas apabila sakroh bawa kedua sayap kanan kiri. Oh ini nanti orang ini bahagia. Ada di dalam raudhah min riyadil jannah di alam kuburnya. Dibuka. Ini kalau yang bahagia yang paling dulu dibuka sayap kanan. Sayap kanan itu sayap kiri. Sayap kiri itu adalah gambar neraka, foto neraka dan penghuni siksa yang ada di dalam neraka. Maka dia ngelirik tuh atau nengok. Kalau lihat yang serem, muka serem nggak? Lah serem, nggak enak. Takut. Nah lagi takutnya ini orang bahagia ya. Lagi takutnya melihat neraka dan siksa neraka. Ini nutup, sayap nutup, dibuka yang kanan neraka dan nikmat yang ada ya surga dan nikmat-nikmat yang ada di surga. Maka nengok. Nah lagi asik-asiknya lihat yang indah, dicabut nyawa, maka mukanya berseri-seri. Itu bisa jadi tanda Pak, tapi bukan patokan, maaf, tanda. Tanda orang yang bahagia di akhiratnya, lihat muka ketika maut. Serem, nah udah. Wah, ini mati serem. Nah kalau berseri-seri itu tuh, itu hanya tanda Pak ya. Hakikat urusan itu Allah punya urus, itu hanya tanda. Itu begitu tuh Pak. Karena diperlihatkan di waktu itu
kalau orang yang bahagia sudah melihat tempat dia raudhah dari taman sorga, maka pengen buru-buru merasakan nikmat yang tadi dilihat. Persis di dalam hadisnya ditamsilkan, tamsilnya pengen buru-buru itu seperti gadis dan bujang pagi habis ijab kabul pengen buru-buru malam. Kan begitu. Makanya kata malaikat itu bagi yang bahagia, yang Abdallah naumatan arus. Hei hamba Allah, tidurlah engkau seperti tidur pengantin. Tuh yang bahagia begitu. Pak Budi bengong. Begitu. Maka kalau yang beruntung bahagia yang tadi lagi digotong itu ngomong. Udah pernah dengar? Belum. Pak Ida sami'tum lasoi, apabila Bang Abdul Qadir dengar pingsan. Dia ngomong lagi digotong nih yang bahagia. Kodimuni. Begitu ngomong begitu. Duluin aku. Pengen buru-buru. Maka kalau lagi bawa mayit begini Pak, sunahnya ini ada 20 orang. 15 orang itu di depan mayit, bukan di belakang mayit. 5 orang di belakang. Oh, ini mau di belakang. Emang susah nggak pada ngaji sih. Nah iyalah, kalau pada ngerti, kalau pengaji mah kan ngerti jadi tahu. Pada ngaji, belakang kodimu duluin aku, udah 15 orang di depan, 5 orang di belakang. Apa ya? Kan tadi kodimu nih ngomong dia, duluin aku, pengen buru-buru. Begitu. Ya. Bagaimana kalau orang yang celaka, dia ngomong juga sama, lagi digotong, man beda omongannya. Ya wailah, aduh celaka. Wah padaihata, ugorowo kan itu. Celaka ini, gua mau dibawa kemana? Orang mau dia? Kagak mau. Kenapa? Sudah tahu ketika sakrat tadi tempat dia, makanya nggak mau. Tapi kan mau nggak mau lah dibawa baik panan. Bukan manain. Makanya kalau orang celaka, mayit celaka, dilama-lamain nggak buru-buru ditajhid, itu bawa sial sama yang hidup. Maka buru-buru udah, ngapain? Benain. Begitu Pak. Itu alasan kenapa kalau mayit sudah benar-benar yakin mati, sunnah disegerakan di tajhid. Karena itu begitu. Mudah-mudahan kita jadi apa? Jadi husnul khotimah bahwa iman Islam kita termasuk nanti ada di alam barzah, adanya di raudhah min riyadil jannah, itu bayar. Tapi jangan ngabul. Ini mentang-mentang udah ahli sholat, ahli pengajian, kayak udah ahli surga, baik. Jangan. Kenapa? Sebab hakikat kita baik bukan kemampuan diri kita. Bukan Pak. Satu, kalau kita baik jangan diakui itu kemampuan diri. Kenapa? Mustahil kita itu bisa baik tanpa anugerah pertolongan dari Allah. Hakikat manusia baik itu dapat anugerah dari Allah, maka jangan diaku. Kedua, kembali ke akhirat. Jadi surga neraka itu hakikat rahasia Allah. Ini potongan begini kita kudu masuk surga, nggak pantas. Kenapa nggak pantas? Begini Pak, di kitab Irsyad ada salah satu gambaran laki-laki.
umur 60 tahun. Murni ibadah, nggak ada maksiat sekejap mata pun. 60 tahun. Meninggal dia. Setelah meninggal, dia jalan menuju Raudhah, taman surga. Beberapa sibron jengkal lagi dihadang sama malaikat. Wayah hadza rajul, hei laki-laki itu mau kemana? Saya mau ke Raudhah min riyadil jannah. Emang punya amal apa waktu di dunianya dapat Raudhah? Saya hidup 60 tahun tidak pernah maksiat sekejap mata pun. Saya penuh dengan ibadah, murni ibadah, maka pantas jadi ahli surga. Tuh. Jadi ngakui kemampuan diri. Akhirnya lapor sama Allah malaikat, ya Allah ini ada hamba yang hebat, mau masuk surga karena amal dia. Bagaimana ya Allah keputusannya ini? Wahai malaikatku, coba timbang ibadah dia 60 tahun, timbang dengan nikmat dari 1 biji mata. Jangan yang lain dulu. Ini mata kan 2. 1 mata kan ada nikmat di mata. Timbang dengan ibadah 60 tahun. So timbang dulu. Timbang tuh ibadah 60 tahun dengan nikmat yang Allah berikan kepada 1 biji mata. Begitu ditimbang jomplang. Berata nikmat. Itu baru 1 biji mata, itu baru biji mata. Belum 1 lagi. Belum kuping, belum hidung, belum napas. Wa in ta'uduk mampu kita berhitung sama Allah, Pak. Maka kalau orang nih sombong, sudah kayak dia orang yang benar, orang mah salah, berarti ngaku benar, itu orang paling salah. Nanti Bapak kalau mau nyombong, kalau udah wancang-wancang udah kodir di surga. Nih, gua nih udah di surga, no. Nah boleh dah nyombong dah. Iya boleh di sana udah di surga, mau kemana lagi? Kalau sekarang mah rahasia Allah. Maka di kitab Johar itu dijelaskan, hamba Allah masuk surga karena rahmat Allah. Hamba Allah masuk neraka karena keadilan. Jadi hakikatnya rahmat, Pak. Yang ditunggu itu apa? Rahmat Allah. Nggak mampu kudu berhitung sama Allah, mah mampu baru 1 biji mata jomplang. Apalagi yang lain ya, Pak. Sekarang dari pagi mau kodir, napas berapa kali? Jangan makai hitung baru napas. Medip berapa kali medip? Dan itu makai hitung baru itu doang, belum nasi uduk. Maka itu aki-aki mah. Udah berapa umurnya? Udah berapa? 17. Baru 60. 60 lebih, berarti lebih 60. Tadi penyanyian lewat Dit. Begitu dah ya. Udah. Kembali kepada hukum Allah. Jadi 2 yang sunnah disegerakan itu sunnah Nabi. Apabila ada yang meninggal orang beriman, orang Islam, kalau memungkinkan sunnah disegerakan, dimandikan, dikafankan, disolatkan di kubur. Alasannya tadi sudah, wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan besar manfaatnya. Tapi kurangnya mohon maaf yang seluas-luasnya. Allahumma shalli sayyidina wa habibina wa syafiina wa karimina wa maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alamin hamdan yafina wa yafi'u nikmah wa yafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li karimati min sultanik. Allahumma taqabbal wa asil wa baligh wa qarana min kalamikal hakim wa barakama wa min kalamikal qadim hadiyatan lin nawasilah wa rahmatan nasilah wa barakatan syamilah la hadratil habibi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam hadrati salatina min bakin Umar wa Uthman wa Ali wa ila baqiyatis sahabah wa tabi'in man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa ila rawliya wa syuhada'i wa sholihin wa laimatir rasyidin wa ila ruhanina masyayikhina wa mu'allimin wa alina ajmain wa kubur mina muslimah muslimat husun ila arwahil madkurin
اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واكرم نزلهم نصيبا ولهم ونخصنا صاحب الحال Ibu Sintawati binti Bapak Amir. Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha wa akrim nuzulaha wa wasi' madkhalaha. Allahumma aqbirha radha min riyadi jannah wa la taqbirha hufrah min nufari niran. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Abdul Wahab yang telah menyampaikan